Kenapa Satrio Piningit berada di Lebak Cawene? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, dan rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam segala hal menuju tujuan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kali ini tentang kenapa Satrio Piningit berada di Lebak Cawene. Kenapa Satrio Piningit ada di Lebak Cawene? Kita belajar tentang Lebak Cawene dulu, hakikatnya Lebak Cawene. Lebak Cawene bisa dibilang itu kan dasar ya, dasar Lebak, dasar Cawene. Cawan itu bentuk kayak mangkuk, jadi Lebak Cawene tersebut ibaratnya wadah yang di dasar gitu kan. Nah, hubungannya Satrio Piningit berada di Lebak Cawene, beliau untuk mempelajari dasar dari apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Karena seorang Satrio Piningit kan nggak belajar ibaratnya ilmu kebatinan. Beliau langsung dikasih anugerah dengan apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Langsung begitu diberikan langsung bisa gitu kan. Nah, setelah beliau belajar memperdalam lagi ilmunya yang diberikan Yang Maha Kuasa, ibaratnya kelebihan lah ya, bisa dibilang kelebihan atau di atas orang lah, di atas orang biasa gitu ya. Contohnya seperti bisa mengobati gitu ya, bisa membantu orang tanpa diketahui orang yang kita bantu, ibaratnya gitulah gitu. Nah itu beliau mempelajarinya. Nah, kenapa beliau ke Lebak Cawene gitu kan? Nah, Lebak Cawene itu kan dibilangnya mangkuk atau cawan, atau ibaratnya wadah kosong. Kenapa ada wadah kosong atau cawan? Nah, kan Lebak Cawene ya. Nah, kita pergi ke Lebak, ke dasar, sambil membawa cawan. Untuk apa? Gitu kan. Hakikatnya setiap kita bertemu orang,
kita harus membawa cawan, atau kita anggaplah gelas kosong. Kita harus membawa gelas kosong. Supaya apa? Untuk kita isi gelas kosong tersebut dengan air. Begitu. Supaya apa? Supaya kita bisa minum air tersebut. Mungkin yang saya jelaskan barusan perlu dipikirkan dan dirasakan lagi ya. Bukan maksud saya tidak to the point, langsung ke intinya gitu kan. Kalau saya to the point, ibaratnya kita nggak sama-sama belajar gitu. Saya hanya menerangkan supaya kita sama-sama belajar, supaya kita sama-sama belajar berpikir bahwa kita tuh harus gimana gitu. Jadi sama-sama belajar gitu. Membawa gelas kosong atau membawa wadah kosong untuk diisi gitu. Nah, kenapa lebak gitu kan? Karena seorang Satrio Piningit sudah diberikan kelebihan oleh Yang Maha Kuasa. Ibaratnya contoh begini, kita diberikan apa ya, rumah lah ya misalkan ya, atau kita diberikan kendaraan lah. Kita diberikan kendaraan gitu kan, tapi kita belum bisa menjalankan kendaraan tersebut gitu. Otomatis apa yang harus kita lakukan? Ya belajar gitu kan, belajar cara menjalankan kendaraan tersebut begitu. Nah, Satrio Piningit berada di Lebak Cawen itu untuk belajar apa? Belajar ibaratnya kalau rumah itu pondasi ya. Jadi awal mula itu pondasi gitu. Nah, untuk belajar pondasi tersebut supaya tidak salah untuk menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepadanya. Makanya beliau berada di Lebak. Lebak itu bawah itu kan bisa disebut dasar. Dasar itu kan pondasi, itu pondasi kan lebih dasar. Rumah dibangun lewat harus bikin pondasi dulu, itu kan. Mengendarai kendaraan kita harus belajar cara mengendarai kendaraan tersebut, itu kan pondasinya, cara kita supaya bisa mengendalikan menjalankan kendaraan tersebut begitu. Nah, jadi intinya beliau Satrio Piningit sedang berada di di Lebak Cawen. Beliau hanya untuk memperbaiki atau belajar pondasi supaya beliau tidak salah menjalankan menjalankan amanah atau titipan yang sudah diberikan sama Yang Maha Kuasa gitu. Nah, apa yang dibelajari oleh beliau gitu, fondasi itu yang seperti di video saya bilang, yang beliau pelajari itu fondasinya. Fondasi yaitu ikhlas. Untuk apa ikhlas? Kita selalu menerima apa yang telah Tuhan berikan gitu, dengan lapang dada, dengan ikhlas. Ridho itu kan ibaratnya ridho. Mau apapun, seburuk apapun kita pengalaman hidup kita, tetap kita harus ridho menjalaninya, gitu kan. Nah, terus syukuri apapun juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan atau ya yang Sang Pencipta. Kita harus menyukuri, maupun sedikit itu, atau kita hanya bisa ibaratnya makan lah ya, makan sehari sekali itu juga hanya dengan garam misalkan lah gitu ya, atau enggak makan sama sekali ya tetap kita harus syukuri begitu ya. Nah, itu fondasi atau dasar, itu dasar untuk menggapai ibaratnya ridhonya lagi gitu. Setelah mendapatkan dasar tersebut, fondasi sudah bagus, beliau baru
akan yang dibilang mungkin ya, yang dibilang Ratu Adil atau gimana gitu kan. Jadi pelajari lagi yang saya jelaskan ini, rasakan lagi, pikirkan lagi gitu kan. Saya memberikan olahan ini atau pemikiran ini atau referensi ya, untuk kita berpikir semua supaya pintar-pintarlah mengenal diri kita sendiri gitu. Maaf kalau saya agak lebih dalam lagi mengenal sesuatu, bukan hanya untuk diri kita gitu. Jadi apa sih yang kita punya, apa yang kita dapat itu bukan untuk diri kita sendiri gitu ya. Sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya dan diberikan semuanya kelancaran. Mudah-mudahan diselamatkan dunia maupun akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.